Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Gerabah. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kekasih-kekasih Tuhan, di daerah Yogyakarta, tepatnya di Desa Kasongan, Bantul, ada destinasi wisata yang unik yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau daerah-daerah lain kebanyakan menawarkan destinasi wisata tentang alam, pantai, pegunungan, wisata budaya, dan lain sebagainya. Namun di Kasongan ini, destinasi wisata yang ditawarkan adalah wisata gerabah. Unik bukan? Di Desa Kasongan adalah sentra kerajinan gerabah dan keramik terbesar di Yogyakarta. Para wisatawan akan dimanjakan dengan berbagai macam bentuk atau kerajinan gerabah dan keramik. Harganya juga sangat variatif, bahkan sangat terjangkau. Mulai dari yang ribuan sampai dengan yang jutaan, tergantung bentuk dan barangnya. Di sini pula, para wisatawan juga akan mendapatkan tutorial bagaimana cara membuat gerabah. Kita akan diajari mulai dari nol secara singkat sampai kita bisa, walaupun belum mahir karena terbatas dengan waktu. Saya sangat tertarik dengan tutorial itu karena saya teringat ketika Yeremia diutus oleh Tuhan untuk datang ke tukang periuk, yaitu dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk itulah, demikianlah kita di tangan Tuhan. Dalam tutorial membuat gerabah itu, kalau saya catat ada 6 tahapan yang sangat mirip dan persis seperti kehidupan kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Yang pertama adalah proses pemilihan dan pengambilan tanah liat. Tidak sembarangan tanah liat bisa dibuat gerabah. Jadi kita harus memilih tanah yang tepat untuk bisa kita jadikan bahan gerabah itu. Demikian juga dengan kita. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Bukan kita ya yang memilih, tetapi Tuhan memilih kita untuk menjadi bahannya Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita sudah dipilih menjadi bahannya Tuhan. Yang kedua adalah diolah. Lalu yang ketiga dibentuk, keempat dijemur, kelima dibakar, dan keenam adalah finishing atau penyempurnaan. Setelah itu barulah menjadi gerabah yang indah dan berguna. Dalam proses kedua sampai dengan keenam ini kurang enak ya kelihatannya. Dibanting, diinjak-injak, dijemur, setelah itu dibakar. Setelah itu pula dalam finishing kita juga masih belum bisa enak karena masih digambar, dicoret sana, dicoret sini. Namun hal itu justru akan menunjukkan kelas kita, saudaraku. Dengan demikian kita memiliki daya artistik dan nilai jual yang tinggi. Ingatlah saudaraku, proses pembentukan ini tidak berhenti pada satu bentuk saja, tetapi berbagai bentuk dan model. Jadi proses pembentukan atas hidup kita itu akan berlangsung secara terus-menerus sampai Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia dan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita yang setia dan nurut pada kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, bentuklah kami seturut dalam kehendak-Mu, sehingga kami menjadi indah dalam pemandangan-Mu dan hidup kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.
Tuhan Yesus Kristus memberkati.